Jadi saya berbicara KUHP. KUHP itu membenarkan orang yang menjadi tersangka. Itu jangan lagi, dia membantah boleh, diam pun boleh, bayangin. Diam itu dibenarkan secara hukum. Jadi mau ngomong apa saja silakan. Karena itu tidak menjadi pegangan para penyidik. Penyidik berpegangan kepada saksi dan bukti-bukti yang lain. Keterangan orang yang dilaporkan itu tidak mempunyai nilai. Mau bohong, mau apa saja. Memang gue pikirin, kagak. Gue ngerti hukum. Gue ahli hukum. Gue paham proses hukum ini yang harus bagaimana. Ya, seperti itu. Bang Gram nggak dengan statement kemarin? Saya nggak ngurusin dah hal-hal yang sudah tidak pada tempatnya terus ya. Jadi gini logikanya kalau memang tidak ada sesuatu, saya pikir tidak perlu repot-repot membahas. Kalau memang tidak ada sesuatu yang terjadi, dia duduk manis lah tidur di rumah, ngapain repot-repot. Nah, logika ini penting buat semua dan logika ini juga bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi logikanya itu adalah pemahaman terbalik. Kalau memang tidak ada sesuatu sebetulnya tidur nyenyak. Ah, masa bodoh dah dengan laporan-laporan yang begitu. Gampang aja itu kan, memang nggak ada sesuatu. Bang, mungkin hasil visum Loli seperti Saya apa? tidak bisa menyampaikan apapun hasil visum, apapun itu karena itu menjadi konsumsi, menjadi hak mutlak penyidik. Titik. Jadi Anda mau tahu apa hasilnya, tanya ke penyidik. Saya hanya sebatas hal-hal yang menjadi hak saya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tapi kemarin sudah kelar nggak sih visumnya? Jadi begini, sebagaimana yang disampaikan bahwa pada saat dilakukan itu masih datang bulan, ya, artinya masih menstruasi sehingga diperlukan tahapan-tahapan lain. Nah itu menjadi teknis daripada proses kedokteran ya yang tidak menjadi ranah saya. Bang, kemarin diulang lagi mungkin ketika melihatin Fadil melihat bukti USG, menurut abang pandangan abang seperti Sekali lagi saya katakan hal-hal yang terkait dengan perbuatan anak yang di bawah umur adalah menjadi perbuatan yang tidak sah, perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan logikanya ngapain sibuk-sibuk seperti itu kalau memang tidak ada sesuatu. Tolonglah jangan membuat hal-hal yang justru itu membunuh diri Anda sendiri. Ya. Jangan Anda menyajikan sesuatu itu yang akan menyebabkan Anda bunuh diri. Bang, sekali lagi ulangin. Abang menyangkakan pasal apa sih bang? Perlindungan anak? Jadi atau dalam saya itu ada undang-undang perlindungan anak yang maksimal 15 tahun. Jadi saya akan berbicara maksimal saja. Maksimal 15 tahun. Ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang KUH pidana. Jadi ada 3 undang-undang yang saya jadikan menjadi pegangan penyidik untuk memproses ini. Jadi kalau di dalam undang-undang perlindungan anak itu maksimal 15 tahun. Nah, nanti kita minta apakah memang dibenarkan untuk adanya tindakan hal-hal khusus lagi kalau memang dalam proses hukum seperti itu. Bang melihat klarifikasi Fadel, menurut abang seharusnya itu dilakukan atau memang harusnya minta maaf bang? Nggak Kalau kan misalkan dia gini, merasa jadi tidak kita salah itu. masuk kepada proses hukum saja, ikutin saja. Jadi kalau memang tidak ada sesuatu ngapain sibuk-sibuk, santai aja. Kalau tidak ada sesuatu nggak perlu bantah-bantah segala macam, menyajikan sesuatu. Kita itu loh punya dokumen banyak sekali, kita udah ketemu dengan saksi, saksinya juga datang, saksinya bertemu di bulan Juni, bla 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 dan seterusnya. Udah lah, nggak bisa lari kamu, nggak akan bisa lari dari persoalan ini. Kami punya bukti, kami punya saksi, saksinya tahu persis, bahkan saksinya yang menyarankan hal-hal. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Saksinya adalah orang dekatnya Loli. Orang itu bersama-sama saat itu. Saya tidak perlu sampaikan karena itu menjadi harus saya lindungi saksinya. Dan jelas saksinya akan memberikan keterangan di penyidikan. Bang, mungkin kabar Loli seperti apa sih bang setelah Dia sehat-sehat alhamdulillah. Jadi ini mungkin yang paling penting ya. Loli tidak ditahan. Jadi kalau ada simpang siur apa, nggak ada, anak di bawah umur tidak mungkin ditahan. Loli dalam keadaan tenang, ditenangkan karena dia habis teriak-teriak, ditenangkan sama mamanya, ya itu urusannya mamanya lah. Dia di mana itu menjadi urusannya kita. ditenangkan oleh mamahnya. Ya. Kan selama ini kan maksudnya
faktanya Bang, bahwa yang Betul. bukan faktanya, artinya ketika ahli kita menjadi menyebut bahwa dia sudah dikeluarkan dari akte, yang sebenarnya seperti apa sih Bang? Itu aktenya sama saya. Nikita itu semua berbuat hukum, itu pasti dia minta tolongnya ke saya. Sampai detik ini saya tidak pernah mengajukan permohonan kepada pengadilan ataupun kepada Dukcapil untuk mencoret seseorang yang bernama Laura. Titik. Ini kan ada sama saya. Ada sama saya. Akte kelahirannya juga ada. Gak ada itu. Artinya itu hanya untuk supaya Loli itu Ya, supaya dia kuliah lagi dan sebagainya. Dan itu adalah cara orang tua mendidik itu macam-macam. Jadi ada orang tua mendidik dengan cara saya coret kamu, itu sekedar untuk mendidik seseorang, karena uh, orang tua mempunyai teknis cara mendidik masing-masing. Ada yang mungkin ditaruh di mana dan sebagainya. Ini caranya satu. Oke, kamu saya ini, tapi nggak ada itu buktinya sama saya kakaknya. Karena itu kakak juga saya jadikan bukti di dalam proses laporan ini, termasuk akte kelahiran dan sebagainya. Saya tekankan sampai detik ini tidak pernah ada Dukcapil mencoret anaknya Nikita yang bernama Laura. Titik. Ada sama saya akte. Artinya Nikita menjadi berhak sebagai ibu. Sayang, bukan lagi ibu. Kalau ibu sudah pasti ibunya. Jadi ibu itu sudah pasti dia ibunya karena dia adalah anak dari Nikita Mirzani. Sangat sayang sama anak ini satu. Ini satu-satunya anak dia yang perempuan, anak yang paling disayang. Ikutin kemauannya. Jadi bagaimana seorang ibu tiba-tiba tidak meledak mendapatkan informasi anaknya diperlakukan seperti itu. Begitu marahnya kan kita dulu. Ya, Anda bisa melihat sendiri bagaimana dia marah. Ya, proses ini diikutin saja karena petunjuk-petunjuknya sangat luar biasa yang kita dapatkan. Bang, ya tadi kan bilang yang Mirzani yang menangkan Loli juga ya Bang ya. Kan tapi kan yang fakta yang kita ketahui kan bahwa Nikita Mirzani sama Loli kan gesekan terus banyak. Ya, itu teknis bisa, Pak. Jadi teknis itu begini. Yang menenangkan itu pasti adalah orang tuanya. Apakah langsung orang tuanya atau tidak, itu menjadi teknis. Tidak perlu saya jelaskan. Apakah ditenangkan oleh ibunya langsung, tapi yang jelas anak ini anak yang harus dibawa perlindungan ibunya, harus dibawa perawatan ibunya, dan anak masih di bawah umur menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nah, kalau menjadi tanggung jawab orang tuanya, bagaimana cara menangkan? Itu adalah menjadi hak daripada orang tuanya. Apakah dia menyuruh nanti adiknya, kakaknya, itu teknis. Tapi yang jelas itu menjadi haknya Nikita untuk memberikan perlindungan kepada anaknya. Mungkin kabarnya Nikita gimana sih sekarang? Kalau dia baik-baik saja, ya namanya seorang ibu, dia sehat-sehat saja. Ya kita doakan, saya berkali-kali doakan saja lagi masalah. Yang jelas di balik masalah ini ada masalah yang luar biasa. Yang betul-betul setelah saya mendengar, saya geleng-geleng kepala. Tapi Niki sama Loli sekarang udah satu rumah atau? Ya itu tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas dia sama Nikita. Tapi apakah sama Nikita satu rumah atau tidak, saya tidak bisa menjelaskan. Jadi gini, Loli itu adalah menjadi haknya Nikita. Tidak pernah ada ditahan oleh kepolisian atau siapapun, tidak pernah menahan. Jadi anak di bawah umur tidak mungkin ditahan, supaya semuanya bisa clear. Loli dalam keadaan ada di bawah perlindungan Nikita. Teknisnya Nikita yang punya hak. Paham ya? Ini adalah haknya Nikita. Anak ini dilindungi oleh Nikita. Teknisnya itu terserah Nikita. Apakah dia akan suruh kakaknya bersama-sama ataukah adiknya, itu teknis. Tapi secara hukum haknya Nikita. Nah, ini yang harus dipahami semua. Jadi Nikita yang memberikan perlindungan. Bang, kemarin sempat ada di lokasi saat penjemputan Loli, Bang. Saya yang pertama kali ada di tempat. Dan saya yang minta supaya dilakukan pertemuan. Saya juga menghubungi kepala apartemen atau yang pengelola, ya istilahnya pengelola siapa itu ada. Saya jelaskan, Bu, ini saya mau tanya, di dalam sebuah apartemen itu kalau orang menyewa itu pasti punya dasar hukum. Dasar hukumnya itu entah kwitansi, entah sewa menyewa atau apa, karena ini ada seseorang anak di bawah umur. Bagaimana seorang anak di bawah umur bisa melakukan perbuatan hukum? Oleh karena tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan ibunya tidak pernah menyewakan apartemen ini untuk anaknya, mohon
kami diizinkan untuk membawa anaknya ke Bali, sehingga kami diizinkan. Saya berbicara secara hukum, bukan memaksa. Saya jelaskan secara hukum, dan hukumnya itu memang benar. Karena ini anak di bawah umur, maka tidak boleh melakukan perbuatan hukum tanpa seizin ibu. Ibunya tidak pernah menyewa apartemen. Oleh karena itu saya bilang, kalau memang tidak ada orang yang menempati apartemen tanpa adanya sebuah perjanjian, itu menjadi penghuni yang tidak sah atau penghuni liar. Saya mohon diizinkan ibunya membawa, diizinkan mereka yang membantu secara maksimal. Jadi tidak ada kita datang terus gebuk-gebuk, nggak ada yang dipaksa segala macam. Karena itu kenapa dibawa? Karena ada hal-hal yang terkait dengan proses. Itu menjadi urusannya, haknya di kita. Seperti itu. Bang, pesan abang untuk Loli yang sempat kemarin Ya, mungkin dia ini masih kita hanya ada campur tangan dari orang luar dari kecuali keluarganya kan yang membesarkan dia dari kecil. Bang, harusnya dia mendengarkan kan satu keluarganya aja. Orang lain itu tidak perlu didengarkan. ya harusnya seperti itu. Ya biarkan saja lah dalam beberapa hari ini, biar dia tenang. Ketenangannya itu juga sangat diperlukan. Jadi makanya saya bilang, ini mungkin ada rekan juga, Loli tidak pernah ditahan dan tidak ada dalam penahanan. Ya, Loli ada di bawah kekuasaan kita. Tapi teknisnya itu menjadi haknya kita. Apakah itu Loli ada sama kakaknya, apakah Loli sama adiknya, atau di mana, itu ini kita yang mempunyai hak untuk membahasnya, menyerahkannya. Udah. Terakhir dong, untuk proses selanjutnya di kepolisian. Kalau proses kepolisian ya ikutin aja prosesnya, karena itu kan proses tindak pidana yang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masuk dalam kategori kejahatan. Berarti Fadel kapan dipanggil masih belum? Tanya polisi dong siapa yang manggil. Kalau saya manggil tiap hari saya panggil. Oke, gampang kalau saya.